Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman literasi yang saat ini lagi live di Instagram. Nah, hari ini obrolan kita akan kalau dari kemarin kan kita sama-sama ngobrolnya sama pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari IKA Dubas ya? Iya, Ikatan Dubas. Alumni Duta Bahasa Ya, Provinsi Banten. betul. Gitu. Nah, ini dengan Wanda. Ya. Mungkin bisa melambaikan tangan, Lai. Wanda. Ya, Wanda. Sini ada Roy. Ya. Halo, saya Roy Satriadi. Nah, apa kabar? Dia basa-basi Baik. busuk sekali. lagi lemes-lemes Lagi karena lemes. puasa. Ini jam-jam lemes ya? Iya, Ibu Putra ini bentar lagi buka puasa kan, tapi malah jam sekarang malah bikin lemes nih. Mau buka puasa pakai apa nanti dibeliin? Pakai anak kecil kayak. Ini kalian dari Duta Bahasa Provinsi Banten. Betul. Tahun 2019. 2019. Ya. Oke. Saat ini berarti Duta Bahasa Banten itu udah ada berapa orang? Dari tahun berapa maksudnya? Pemilihan Duta Bahasa Dari Banten. tahun 2015. Dari tahun 2015. Itu ada maksudnya selalu berpasangan cewek cowok atau satu orang gitu dong? Iya, berpasangan Berpasangan cewek cewek betul cowok. sekali. Nah, kalau tugasnya Duta Bahasa apa sih? Nah, pertama, Duta Bahasa itu kita kan sebagai ikon nih, sebagai simbolik bahwa kita generasi muda yang menjunjung tinggi terkait dengan Trigatra Bahasa. Nah, Trigatra Bahasa ini kita lebih tepatnya ada mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. bahasa kan? asing. Oke. Tentunya kenapa kita harus terutama menguasai bahasa asing, karena ini adalah wujud kita agar nanti generasi muda itu untuk melakukan penginternasionalan bahasa ke negara lain. Jadi nanti ekspansinya kita bisa, orang luar bisa mengenal bahasa Indonesia. Oh, iya. Mm-mm. Siap bersaing di pasar asing gitu ya. Tentu. Iya. AFTA ya, menyambut AFTA ya. Siap. Berarti kalian bisa menguasai bahasa daerah. Kamu asli, Saya tentunya misalnya asli Batam. berasal dari asli Batam. Nah, kita ada satu orang lagi, Duta Bahasa juga. Iya. Oh, Iya. wah, Itu menarik. tahun 2020. Oh, wah, ini berarti di news ya? Iya. Jadi Iya, ini ya, yang terbaru. yang terbaru. Sebelum digantikan dengan 2021. Oh iya. Selamat datang. Iya. Selamat datang. Waduh, gimana nih? Duduk di mana? Di antara kita berdua aja. Enggak, kata juniornya, enggak. Panas nanti. Aduh, ya ampun. Udah digojok ya sama kakak-kakaknya. Kalau misalkan biar bisa kayak kalian gitu, jadi duta bahasa itu gimana caranya? Untuk persyaratannya mungkin Tito bisa. Iya. Oh, ini namanya siapa? Iya. Halo, saya Tito. Tito dadah di sana. Dadah. Oh, Tito masih mahasiswa juga kayak Iya. kakak-kakaknya. Sekarang saya mahasiswa semester 6 di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Oh, di Ciputat. Iya, betul, Oke. betul sekali. Iya. Oh, berarti Tito asli sini atau? Saya aslinya Jakarta, cuma sudah tinggal di Serang, Banten sejak usia 2 tahun. Oh, oke. Nah, syarat-syaratnya biar bisa jadi the next Tito. The next Tito. The next Gemeter. Tito maksudnya ya. Gimana Tito? Boleh langsung dijelaskan ke teman. Sebenarnya banyak banget hal yang perlu dipersiapkan ketika kita hendak mengikuti pemilihan duta bahasa Provinsi Banten gitu. Selain memang perlu untuk menguasai keterampilan berbahasanya, tidak hanya dalam konteks berbicara saja, tetapi juga dalam membaca dan menulis juga Kamu perlu kalau ngomong turut selalu formal dikuasai. gitu ya, Toh? Kenapa? Kamu kalau ngomong selalu formal gitu ya? Aku kalau duta bahasa ngomongnya selalu formal. Tergantung acara sih Oh, mungkin. iya. Sebenarnya saya terbiasa aja sih Oh, iya, keluarga iya. gitu, Iya. karena memang kakak saya juga lulusan bahasa dan sastra. Oh, oke. Jadi terbiasa untuk berbicara Iya, dengan baik. soalnya dan benar. saya jadi ingat teman saya yang di anak sastra Indonesia, formal gitu loh, tertata. Iya. Lanjut, maaf. Iya, selain itu juga perlu siapkan kondisi fisik, mental, terutama kesiapan. Sebenarnya target Anda itu mau ngapain ketika mengikuti Duta Bahasa Provinsi Banten oke. gitu. Dan saya selalu percaya bahwa yang penting adalah niat kita pertama, Betul. yang kedua juga kita harus punya misi, apa yang mau kita selesaikan, dan tujuan kita apa untuk mengikuti Duta Bahasa Banten begitu. Oh, kalau kamu tujuannya apa?
Sebenarnya saya pribadi sudah banyak bergerak di isu kebahasaan sejak 3 tahun lalu karena saya juga mendirikan komunitas bahasa dan sastra Indonesia. Oh, oke. Namanya Basra Indonesia. Basra Indonesia. Basra Buat Indonesia. angkasa raya bahagia dengan bahasa dan sastra. Wow, keren. Begitu. Jadi memang perlu lebih banyak ruang belajar lagi dan saya pikir Duta Bahasa ini bisa meluaskan itu dan bisa membantu saya belajar lebih banyak. Oh, kalau misalkan kayak syarat-syarat tertentunya, misalkan yang perlu kalian siapin apa sih kalau misalkan mau coba daftar? Terus biasanya lombanya di bulan apa? Hal yang kayak gitu boleh share nggak tuh? Boleh banget. Boleh banget. Iya. Tahun ini Duta Bahasa Provinsi Banten bakal diadakan di bulan Juni 2021. wah, Dan pintar. persyaratannya apa saja? Sebenarnya pendaftarannya sudah ditutup nih dan sudah ada Oh, 60 oke. peserta yang terpilih. Oh, wow. Begitu. Dan dari 60 peserta ini akan diseleksi kembali dalam tahapan UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Oh, serius? Begitu. Iya, betul. Kalian ngerjain soal gitu? Iya betul Ibu. betul sekali. Oh iya, oke. Akan nanti bakal diambil 30 terbaik dari UKBI itu. Ketika karantina nanti syaratnya apa aja? Sebenarnya syaratnya ya tadi UKBI dulu baru karantina, dan di karantina tuh udah murni penilaian physically, personality, ya banyak hal yang dinilai Oh, gitu. iya. Oh, saya baru tahu kalian harus ngerjain soal. Iya. Terus apa sih yang paling menarik selama kalian ikut pelajaran apa yang kalian dapat selama kalian jadi Duta Bahasa Provinsi Banten? Dimulai dari Wan. Mulai dari yang paling Makasih senior. sebelumnya. Padahal enggak ya, padahal enggak. Saya merasa paling tua ini. Karena saya paling kanan. Iya. Oh iya, saya paling tua sih, kan paling kanan. Oh iya benar. Oh, gitu. Oh iya benar. Berurutan ya. Kebetulan. Umur emang duduknya. Kok bisa ya? Baik. Jadi memang kalau untuk saya pribadi, saya memang banyak belajar, khususnya pertama perdana saya belajar tentang khusus di kemasyarakatan itu di program kerja Duta Bahasa Nasional kemarin adalah bagaimana memperkenalkan cinta bahasa Indonesia ke anak-anak. Nah, kenapa di anak-anak? Karena anak-anak ini masih bisa untuk dipoles. Oh iya. Nah, Lebih mudah Iya. menanamkan sesuatu, Betul. ngajarin hal-hal Iya. baik nih kan iya anak. benar. Tentunya kita tidak hanya sembarang tempat, karena kita sebelum itu kita sudah survei dulu. Karena memang di tepatnya di lokasi ini tuh anak-anaknya itu minim bahasa Indonesia. Mereka lebih condong ke bahasa daerah dan bahasa Arab. Oh, di mana gitu? Iya, Di Puncak? itu Di Puncak. di sini. Sini? Lebih tepatnya Oh, di daerah Di mana? daerah. di Kabupaten Serang. Oh, apa namanya? Baru tahu ada banyaknya Ada, mereka lebih prefer iya. pakai bahasa Arab. Jadi penulisan dari mereka ketika kita meminta mereka untuk menulis, Arab misalnya Buddha. nama saya Ani, kita bisa Itu nulis nama dari saya, kiri ya. itu nama saya. Nah, Oh, iya. Biasanya nulisnya kita dari kiri ya, Nah. mereka dari kanan gitu. Oh, Ah. oke. Itu first, itu bisa ibaratnya pengalaman pertama banget. Jadi kemudian saya turun lapangan pada saat acara Pak Kadis itu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, acara diseminasi, yaitu melatih pendidik guru-guru untuk membuat karya rakyat. Contohnya cerita rakyat seperti kemarin acara di Lebak tahun 2019 itu dengan menganalisa tempat-tempat sekitar untuk dijadikan cerita rakyat yang hasilnya ada nanti jadi dibukukan. Oh, cerita rakyat baru maksudnya atau lebih kayak penceritaan ulang gitu? Tidak, memang dengan cerita baru. melatih dari guru-guru itu untuk membuat cerita rakyat. Oh, oke. Tapi berdasarkan dengan lingkungan sekitar. Jadi tentunya kita ada camp dan melihat apa saja sih yang menarik dari tempat Yang ini. bisa Jadi digali bikin dari cerita. daerah ini gitu ya. Benar. potensi ceritanya. Oh, menarik ya. Maksudnya kegiatan ternyata banyak. Iya. Kalau Roy apa? Kalau saya Menarik sama jadi- pengalaman menarik selama menjadi duta bahasa, pengalaman yang paling pertama itu ketika saya mendaftar menjadi duta bahasa, itu saya sangat amazed banget sama teman-teman duta bahasa yang lain karena mereka sangat kemampuan bahasa Indonesia itu sangat jauh di atas saya. Terus yang paling berkesan itu ketika saya diikut sertakan dalam program duta bahasa kemarin yang jaga bahasa itu. Jadi kita itu untuk melihat pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Dalam hal ini kemarin itu kita melaksanakannya di tingkat SMA
sederajat di Provinsi Banten. Nah, kebetulan saya dapat penugasan di daerah Kabupaten Tangerang. Di sana saya melihat penggunaan pengutamaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang. Dan memang sepengalaman saya kemarin masih banyak sekali sekolah-sekolah yang memang dia menggunakan bahasa Indonesia, tapi di beberapa poin itu dia menggunakan bahasa asing, dan kadang penggunaan bahasa asingnya itu penulisannya lebih besar dan lebih mencolok daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, hal yang seperti itu yang harusnya kita ubah mindsetnya. Jadi kita lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri, baru kita menggunakan bahasa asing dengan ukuran yang lebih kecil ataupun lebih mencolokkan itu yang lebih menimbulkan bahasa Indonesianya gitu ya. Seperti itu. Berarti yang paling kamu kalau dengar orang ngomong iya literally which is itu kayak gitu. Iya, karena kayak apa sih gitu. Indonesia ini bisa nggak gitu. Kalau misalkan Tito apa tuh? Hampir sama sebenarnya sama Kak Roy. Saya senang banget karena bisa dapat sebuah lingkungan yang murni berbahasa Indonesianya itu baik dan benar gitu. Jadi mereka semua punya dasar kenapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Karena ketika kita bicara dalam konteks luar gitu, bertemu dengan teman-teman di luar, itu mereka ya bicara bahasa Indonesia karena memang bahasa Indonesia alat komunikasi aja gitu. Mereka nggak pernah tahu apa sebenarnya urgensi bahasa Indonesia, apa sejarahnya, apa budayanya gitu. Yang sebenarnya ya luas banget konteksnya begitu. Dan selain itu kontekstual dalam Duta Bahasa juga bukan hanya sekadar bahasa, tapi juga ke arah literasi begitu. Jadi kalau ngomongin program kerja di Duta Bahasa Banten yang berangkat ke nasional tahun lalu, 2020 ini pergi ke Pulau Tunda, sebuah pulau di Kabupaten Serang yang belum memiliki akses listrik selama 24 jam gitu. Jadi sebenarnya di sana ada sekolah, di sana banyak siswa, tapi mereka nggak punya akses listrik, dan sekarang lagi pandemi dan belajar harus daring gitu. Oh, itu PR besar ya. Iya, itu tentu jadi PR besar, dan saya banyak belajar banget dari teman-teman Duta Bahasa bagaimana caranya mengadvokasi dan juga bagaimana melihat lebih peduli lagi terhadap sekitar kita gitu. Ya ternyata ya jadi Duta Bahasa bukan cuma sekedar peduli sama bahasanya, tapi ke orang-orang yang menggunakan bahasanya dan tumbuh bersama bahasanya ya. Karena kan bahasa hasil budaya ya. Betul. Nah, hari ini kita mau ngomongin kan kemarin baru tanggal 21 April ya. Cuman hari ini 22 April ini Hari Bumi. Iya, Hari Bumi. Nah, kemarin itu 21 April itu kita memperingati Hari Kartini. Nah, hari ini kenapa yang diundang kok cowok-cowok malah ya? Karena kita mau ngobrolin Kartini dari sudut pandang mas-mas ini. Mas-mas. Kan suka dipanggil apa? Dede? Enggak dong. Nama aja ya. Iya. Dari sudut pandangnya Wanda, Roy sama Tito gitu. Gimana sih? Mau nanyain Kartini apa perempuan dulu ya? Kartini dulu deh. Kalian pernah baca bukunya beliau gitu? Baca buku beliau? Habislah gelap. Habislah gelap sekarang. Pernah baca? Yang Saya belum pernah sih. Iya, serius. Saya belum pernah. Tapi memang hal yang terkait dari karya-karya beliau memang dari pola gagasan itu benar-benar ada hasrat untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi sampai sekarang itu perlu tetap dioptimalisasi bahwa anak-anak dari semua kalangan itu berhak untuk mendapatkan pendidikan begitu. Betul. Pendidikan untuk semua orang gitu ya, tanpa memandang jenis kelamin. Iya betul, gitu. tanpa memandang jenis kelamin. Kalau untuk saya sendiri memandang Ibu Kartini itu karena saya belum pernah baca bukunya yang secara langsung, jadi saya berdasarkan terus. persepsi saya pribadi itu merupakan sosok pahlawan yang memang sangat-sangat berpengaruh untuk kehidupan perempuan di Indonesia karena beliau telah mengangkat kesetaraan gender untuk para perempuan di Indonesia dan menganggap perempuan itu bisa disamaratakan dengan kaum laki-laki. Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan terkait baik itu pekerjaan atau hal lainnya seperti itu. Perempuan angkat galon sendiri. Iya banyak banget yang banyak banget. Kan kayak gitu ya kalau angkat galon sendiri, media sosial itu banyak banget gitu. Perempuan-perempuan yang kuat bisa beli segala macam sendiri, bawa galon sendiri. Iya, kemarin ada lagi yang meme satu ibu-ibu bawa 4. Iya, bawa 4 dari gas melon itu ya. Dan itu emang bisa dibilang sosok Kartini pada zaman sekarang. Iya, pada zaman sekarang. Iya benar. Waktu itu gimana toh?
Kalau saya mandang Kartini itu justru dari intelektual Kartini itu sendiri gitu. Karena kalau direfleksikan pada zaman sekarang, saya selalu memandang bahwa setiap perempuan tuh adalah sosok yang bisa kita jadikan panutan gitu. Karena ya perempuan tuh memang pembawa perubahan gitu. Kalau melihat dari Kartini yang berjuang banyak di dunia pendidikan, kita juga bisa melihat banyak perempuan yang justru banyak berjuang juga, tapi ranahnya berbeda, dan itulah Kartini, dan itu refleksi Kartini gitu sampai sekarang. Dan ya kalau ngomongin kesetaraan gender, itu bergantung persepsi masing-masing aja. Maksudnya saya selalu percaya juga kalau setiap laki-laki atau setiap perempuan justru harus percaya bahwa semua orang tuh sama gitu, semua orang tuh punya keadilan yang sama di dunia ini gitu. Jadi ketika kita ngomongin kesetaraan gender, bukan hanya membela perempuan, tapi juga membela laki-laki. Betul, tentu. Dan bahkan kalau itu terakhirnya adalah sebenarnya nggak perlu kita menyebutkan misalkan ya woman entrepreneur, ya entrepreneur aja, tanpa harus membedakan his man or woman gitu, misalkan kayak gitu kan, ada gerakannya kayak gitu sekarang. Karena kan ya kesetaraan gender berarti disebutnya nggak usah dibeda-bedain, sama aja, karena ya kan mereka melakukan hal yang sama juga gitu. Sebenarnya bukan dibedakan sih Mbak, tapi bagi saya itu lebih ke arah bagaimana women should visible gitu, should have a visible title gitu. Karena di zaman sekarang justru ya banyak banget stigma-stigma yang muncul dari laki-laki gitu. Ya nggak dipungkiri, maksudnya cewek-cewek nggak boleh kerja, cewek-cewek nggak boleh ini, nggak boleh itu, pokoknya kamu kan perempuan, kamu nggak boleh memimpin gitu. Pokoknya banyak banget stigma yang muncul gitu. Dan salah satu caranya adalah menyebutkan dengan cara menyebutkan itu gitu, agar orang-orang tuh justru sadar. Ini ada loh yang bisa. Ya, karena kondisi sekarang tuh belum cukup memadai untuk kita tidak menyebutkan itu gitu. Apa karena itu lebih didukung lebih ke budaya kita yang justru patriarki, ya nggak sih? Indonesia maksudnya. Ibu Kartini adalah ibaratnya orang yang sangat unik, karena di masa beliau memang beliaulah satu-satunya, bukan satu-satunya sih lebih tepatnya, tapi perempuan yang pertama kali tuh yang benar-benar bisa mengungkapkan bahwa perempuan juga bisa gitu. Karena beliau bahkan kalau kita lihat dari backgroundnya, jika selain dipandang dari beliau adalah pahlawan emansipasi wanita, beliau juga itu lebih tepatnya juga adalah seniman. Seniman yang senimannya di waktu itu ada batik sama ukiran kain. Nah, batik ini beliau juga jadi tutor terkait dengan, tapi bukan pembuatan batik, tapi lebih tepatnya tentang pewarnaan batik menggunakan daun indigo. Nah, itu sudah banyak di Jepara. Bahkan di sana sudah banyak namanya komunitas-komunitas gitu. Itu luar biasa sekali sih. Bahwa perempuan juga harus berkarya gitu ya. Gitu. Karena memang pada masanya perempuan itu di rumah dan memiliki pendidikan yang terbatas begitu. Jadi beliau mengusung bahwa pahlawan yang benar-benar pahlawan dari emansipasi wanita, bahkan bisa dibilang dia pahlawan yang unik karena dia pahlawan yang meninggalkan karya-karya tulisan begitu. Iya. Karena katanya kan orang tuh panjang umur meskipun dia sudah meninggal, kalau misalkan dia ninggalin tulisan ya, karena buah pikirnya masih senantiasa ada gitu. Dan mungkin itu yang membedakan dia sama pahlawan-pahlawan perempuan lainnya gitu ya, yang pasti juga meninggalkan nilai yang sama gitu ya. Kalau misalnya kita kenal Dewi Sartika di Jawa Barat, beliau juga bikin sekolah kan saat itu gitu, atau di Padang juga bikin sekolah gitu. Nah, mungkin kalau saya ngeliatnya yang membuat nama beliau adalah ya karena beliau di keluarga Ningrat ya. Iya, gitu dari kan? keluarga Ningrat. Dari keluarga Ningrat, terus dengan nilai-nilai yang ketat, patriarkinya ketat, terus beliau berusaha untuk bahwa yang sekolah tuh nggak saya doang karena saya keluarga Ningrat, tapi semua perempuan dari berbagai kalangan kelas ekonomi gitu ya, juga punya hak yang sama gitu. Terus dan beliau menuliskan itu, mungkin itu yang saat ini nilai beliau jadi istimewa kali ya gitu, karena kita bisa membaca buah pikir beliau gitu. Nah, kalau tadi kan Kartininya ya, maksudnya tokoh yang ada yang pernah ada nih. Nah, kalau misalkan Kartini dalam hidup kalian ada nggak yang kalian, oh ini perempuan hebat? Kartini dalam hidup saya ya pasti
orang tua saya sih, Ibu. Karena saya menganggap beliau itu orang yang sangat kuat, mampu terlihat bahagia di depan anak-anaknya, walaupun di belakang pundaknya itu mungkin dia merasakan hal yang sangat sulit, berat, tapi dia mau terlihat bahagia di depan anak-anaknya. Dan menurut saya itu salah satu implementasi dari Kartini dengan sosok yang kuatnya itu sendiri sih. Ibu kamu kerja atau nggak ya? Sekarang sudah enggak. Roy. Oh udah nggak. Tapi enggak. sebelumnya bekerja. Bekerja. Oh tapi ayah mengizinkan ibu untuk ya udah Iya, kerja aja. gak apa kerja aja gitu. Tapi karena sekarang memang sudah nggak memungkinkan kondisinya, jadi ya udah nggak usah kerja aja gitu. Sip. Itu Bagi saya Kartini zaman sekarang adalah semua perempuan yang berdaya dan percaya bahwa keadilan itu nyata gitu. Perempuan harus merasa bahwa dirinya berdaya. Terus yang kedua, berdaya itu misalnya apa? berdaya itu ya yang nggak perlu berpikir bahwa kamu tuh perempuan jadi kamu nggak boleh ini gitu. Jadi nggak perlu berpikir Aku bahwa mau ada ngelakuin itu, halangan aku kan dengan perempuan. kalimat Ya, tertentu. seperti itu contohnya, Bu. Ya, itu yang pertama, harus berdaya. Terus yang kedua, perempuan juga harus punya pola pikir yang tepat gitu. Khususnya dari saya itu dari lebih sifatnya generalisasi saja. Ya, memang Kartini itu kebanyakan khususnya untuk perempuan di seusia saya itu masih banyak stigma atau pola pikir yang mereka bergantung. Jadi tergantung dengan keluarganya, keputusan keluarga. Tapi kita tidak bisa memberikan percontohan atau memberikan pola pikir bahwa peraturan keluarga dengan saya bukan ini ya, bukan maksudnya betrayal ya atau Enggak. tapi memang Dia anak baik. Aduh, saya takut ini gimana ini. Tiba-tiba ibunya nonton. Wah, ini bahaya ini. Enggak. Hapus Jadi- dari kakak. Jadi lebih tepatnya sih memang situasi waktu zaman itu berubah. Yang membuat perempuan itu harus bisa berpikir lebih matang. Kalau kita lihat dari budaya Ibu Kartini, Ibu Kartini itu doyan membaca bahasanya. Oh, suka membaca. Tapi beliau ini membaca komprehensif. Jadi dia itu membaca, merenungkan, mendiskusikan. Nah, kemudian dia tuliskan lagi nih apa terkait dari renungan, dari diskusi dia dan apa yang dia baca, begitu. Dia membuat ya bahwa perempuan itu intelek. Jadi karena didikan dari keluarga aja minimal itu adalah dari seorang ibu perempuan, Iya. begitu. Jadi suksesnya keluarga itu juga termasuk dari didikan seorang ibu. Betul. Yang memiliki, karena ibu tuh memiliki indera perasa yang luar biasa, begitu. Ya, kelebihan perempuan memang itu, kita intuitif makhluknya. Karena ini perempuan tuh luar biasa Lalu itu sekali. kan, ini yang saya takutkan kalau tamunya laki-laki terus MC-nya perempuan gitu. Saya jadi narsis. Gitu. Nah iya kan, kalau misalkan tadi kalian nyebutin tentang Kartini perempuan harus berdaya gitu. Nah kalau saya ngeliatnya perempuan hari ini kan memang sudah cukup punya banyak ruang ya, di ruang publik gitu. Nah seringnya bahkan kalau saya ngeliatnya mereka itu kadang-kadang sering tidak berdayanya justru di ruang privat, Seperti keluarga yang tadi iya, benar. Wanda bilang gitu. Gimana tanggapan kalian? Kalian udah punya pasangan? Gitu. Aduh, pertanyaannya sulit. Nggak apa-apa. Maksudnya gini. Belum gini. dong. Iya nggak apa-apa. Belum juga. Iya. Maksudnya gitu. Maksudnya gini. Jadi curhat kan? Maksudnya gini. Karena seringnya kalau saya melihatnya ketika di ruang publik perempuan sudah diberikan banyak ruang nih. Mereka boleh bercita-cita setinggi-tingginya. Mereka bisa jadi bekerja apa saja, menjalankan apapun yang mereka suka, jadi penulis silahkan, mau jadi pembatik silahkan. Bahkan kalau kita ke Gunung Kidul mereka jadi banyak perempuan, banyak ibu-ibu yang jadi tukang batu gitu, ngangkat batu di punggungnya. Atau kemarin kita lihat meme yang ngangkat gas melon gitu kan, hal yang kayak gitu. Ruangnya itu kan kalau saya melihatnya itu antara realita hari ini di mana mereka mau nggak mau ngelakuin itu, dan mereka memang punya ruang sebesar itu untuk ngelakuin apa aja yang hari ini saya mungkin dan banyak perempuan mau gitu. Tapi seringnya kemudian mungkin saya bersyukur ya, saya tidak punya hambatan untuk menjadi apapun yang saya mau, tapi banyak kemudian
perempuan yang ketika mau sekolah hambatannya justru bukan di ruang publik yang tadi saya bilang, di privat, di ruang keluarga. Ketika misalnya mau ngelanjutin sekolah, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi itu? Atau kamu di belakang juga misalnya. Juga ngasuh anak doang kerjaannya, cuma apa rawat pasangan gitu ya, ngerawat suami. Tanggapan kalian gimana? Baik. Kalau di lingkungan terdekat kalian? Iya. Baik. Jadi memang khususnya kalau dari privat, secara privat dari perempuan itu ya banyak sebenarnya sampai saat ini tidak hanya perempuan, laki-laki juga mengalami hal yang sama di iya? lingkungan keluarga. Terutama dia nih. Oh iya, kamu jarang jadi apa Wan? Atau enggak, ini. Keluar malam jam 10 ditelepon. Kalau kayak gini, ngakuin itu ya. Saya jarang sama sih gitu. Tapi nggak tahu dengan Kak Tito ya, mungkin Kak Tito dibiarin aja kali. Aduh ya ampun. Nah jadi memang saya bukan berarti harus membela diri, bukan. Bukan berarti Anda harus sering memberontak dengan keluarga, tidak. Ya, makanya tadi saya tegaskan dari awal bahwa memang kita tuh kita ini generasi muda yang menentukan arah bangsa akan seperti apa, image bangsa akan seperti apa. Maka dari itu tentunya kita tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku. Nah, orang tua ini lebih tepatnya wadahnya sebagai dengan saran agar untuk mengarahkan, takutnya anak-anak kita salah pilih. Kembali lagi di fokus kita Kartini tadi, karena memang perempuan ini adalah ibaratnya kalau rusak perempuannya, rusak negaranya juga. Kamu akan, kalau misalkan adik kamu misalkan mau sekolah di luar negeri, kamu akan bagian dari yang ngizinin dia nggak? Gimana maksudnya? Sekolah di luar negeri misalkan adik kamu pengen sekolah di luar negeri gitu, di negara yang nggak ada keluarga kalian. Iya. Kamu akan bagian yang ngizinin atau yang udahlah nggak usah, sekolahnya deket-deket aja? Karena kan banyak ya yang kalau perempuan ketika dia mau sekolah jauh, saya kayak gitu soalnya ketika saya bilang kayaknya enak ya kalau S2 di luar kota gitu misalkan, nggak usah nanti aja gitu, atau yang deket-deket aja gitu. Jadi kalau kesempatan itu ada, tentunya saya akan mengizinkan dengan catatan saya akan memberikan bekal berupa itu mah udah wajib ya. Wajib bagi seorang kakak ya. Bagaimana mental, bagaimana dia survive, bagaimana cara dia mungkin etika, bagaimana cara dia hidup nantinya. Tapi kalau di rumah, kalau itu terjadi, kira-kira orang tua kamu ngizinin nggak? Tentu. Oh iya. Tentu. Okay. Itu Kenapa? kalau misalkan dia kaget tuh. Kalau di rumah kamu, kamu punya adik perempuan? Kakak perempuan. Oh, punya kakak perempuan. Udah nikah? Udah nikah. Oh, udah nikah. Oh, dia udah nggak punya hak sama kakaknya. Nggak bisa ditanya kayak gitu. Kalau misalkan kamu akan ngizinin orang terdekat kamu, perempuan terdekat kamu untuk melakukan apa yang dia mau nggak? Totally mengizinkan. Oh, iya. Mengizinkan apapun gitu. Karena langkah perempuan itu adalah langkah berpikirnya juga gitu. Jadi setiap yang ditempuh perempuan, misalkan perempuan mau naik gunung, perempuan mau pergi perjalanan jauh, perempuan mau apapun yang tidak biasa dilakukan perempuan lain yang pada zaman patriarki, ya biarkan mereka lakukan, biar mereka berpikir bahwa ternyata dari perjalanan ini kita belajar gitu, kita banyak mengambil pelajaran. Hal terberani menurut kamu ya, yang pernah perempuan terdekat kamu lakukan? Ibu kamu, entah kakak kamu, atau siapa yang menurut kamu, dia bisa ya, yang di luar dugaan kamu, ini di luar dari nilai-nilai generalis ya, secara personal kamu? Mungkin dari keluarga saya pribadi, kakak saya kan adalah orang pertama di keluarga saya yang kuliah, kakak perempuan saya gitu. Itu kakak kedua saya. Sedangkan di keluarga belum ada yang kuliah gitu, dan lingkungan pun belum ada yang kuliah gitu. Jadi ketika kakak saya berkuliah itu ada hambatan-hambatan tertentu yang bilang kalau bukan hanya datang dari keluarga gitu. Mungkin keluarga memberikan sumbangsi kecil berupa dukungan moral pasti. Dukungan moral, tapi juga ada keraguan, bisa gak ya gitu. Tapi lingkungan justru memberikan itu lebih banyak gitu. Memberikan tekanan lebih banyak kepada kakak saya gitu. Dan saya rasa itu adalah salah satu contoh perempuan yang berdaya, yang bisa menguatkan niatnya gitu untuk kuliah, dan sampai saat ini udah bisa jadi magister dan berdaya untuk jadi dosen gitu. Keren. Iya, maksudnya paling nggak kan, karena yang tadi saya bilang, karena mungkin di ruang publik dia punya banyak ruang, tapi pada akhirnya seringnya perempuan itu kejedot ya,
Iya. Sama iya kan ruang privatnya dia, gitu. Kalau Roy gimana? Roy? Kalau saya, kebetulan saya punya adik perempuan. Umurnya udah 17 tahun juga sama kayak adiknya Wanda. Umuran. Kalau Seumuran. cowok-cewek dijodohin ya nyonong ya? Iya. Ya adiknya Roy sama Wanda. Oh iya. Cewek-cewek. Cewek cowok iya, langsung gitu. Kalau menurut saya, yang namanya hambatan di keluarga itu pasti ada kan. Tapi saya percaya kalau adik saya itu pasti udah punya pola pikir yang jauh lebih matang. Jadi selama dia mengkomunikasikan dengan baik ke saya dan orang tua, dan ketika saya dengar apa yang dibicarakan adik saya itu baik, selama itu baik dan bisa membuat dia jauh lebih berkembang dan nilainya positif tentunya, saya akan mengizinkan. Kalau misalkan dia tiba-tiba aku mau masuk teknik pertambangan, terus dia kerja, dapat kerjaan di Uni Emirat Arab di pertambangan, orang tua kamu kira-kira ngizinin nggak? Kalau untuk saat ini mungkin belum, tapi kalau misalnya kita jelaskan lagi kembali ke orang tua kita, oh adik saya ini kerja di sini loh, profitnya kayak gini, ada banyak keuntungannya sesuai dengan perkuliahan dia dulu, kuliahnya di sini, kerja di sini sesuai gitu kan. Jadi kalau kalau misalnya kita berusaha untuk menjelaskan dengan baik dan benar ke orang tua kita dengan cara yang sopan tentunya, saya rasa orang tua saya pasti bakal mengizinkan selama itu menguntungkan dalam hal lain ya. Cita-cita adik kamu apa? Adik saya pengen jadi dokter. Oh iya. Iya. Oke. Nah kalau misalnya tadi kita ngomongin perempuan nih, nah sekarang kita ngomongin kalian. Kalian sebagai laki-laki ngerasa kalian sudah punya cukup space belum? Ruang gitu maksudnya untuk kalian berkarya ataupun kalian berdaya? Enggak. Baik, maksudnya spesifiknya seperti apa nih? Kan kalau kita tadi ngangkat dari yang Kartini gitu ya, kita sering berpikir bahwa perempuan ini butuh kesetaraan nih gitu. Nah kalau kalian sebagai laki-laki, kalian merasa nggak sih konsep kesetaraan ini misalkan kalian sudah punya cukup ruang dengan kondisi kalian hari ini ya untuk kemudian berkarya sebagai laki-laki? Baik. Misalkan nih, kita sering berpikir misalkan kalau perempuan jadi penari itu nggak apa-apa, tapi kalau laki jadi penari hari ini kita masih berpikir laki-laki jadi penari, nggak sih? Kita sering melihat kita sering ngelihat orang-orang yang berkomentar kayak gitu misalkan, atau kayak misalkan kita ngelihat boy band aja kita sering berpikir ini ngapain laki-laki lagi nari-nari deh. Kalian pernah ngerasain itu nggak? Pernah, saya pribadi dari dulu zamannya masih sekolah menengah ke atas. Padahal saya salah satu pemainnya. Pemain boy band. Kamu boyband Wanda? Oh iya serius? Saya b-boynya. Oh. Bibi itu? B-boy itu yang modern dance-nya versi laki-laki. Oh gitu. Oh iya kan? Nah, yang Itu dress banyak, code-nya itu yang putih, celana pendek pakai topi dulu. Oh. Ya Allah. Saya belum bayang. Kamu pakai topi terus pakai celana pendek gitu. Ada yang tertawa di balik kamera. Langsung bayangin iya. Terus. Ya, jadi memang khususnya kita yang berada di dalam ruang lingkup tersebut, kalau untuk saya pribadi tidak. Karena dari klubnya itu ada beberapa, ada yang memang lebih tepatnya itu yang sering kena hujat ya bahasanya. Bully gitu ya. Iya, Gitu ya. kena rundung itu di circle yang klub tari yang lebih ke nuansa daerah. Soalnya Oh memang- iya. Padahal saya lagi pikir kayaknya Iya. kalau daerah malah lebih aman gitu kalau Iya, bukan. Oh harusnya justru lebih enggak. aman. Tapi sebenarnya itu menunjukkan bahwa ketika mereka menari itu jiwa gagah laki-laki kelihatan. Tapi Iya. mereka dari teman-teman ruang lingkup tersebut tuh menilai dari di luar dia nari sebenarnya, yaitu Oh kehidupan kehidupan personal kali dia ya pada akhirnya. kayak Oh iya, I got it. Tapi memang kita lebih banyak Tahu. penilainya di situ Oh, kalau iya. tapi kalau dari segi menarik, kalau dari suasana tari ya kebetulan suasana tari daerah itu juga bagus, jadi ya. Tapi kalau keluarga kamu saat kamu jadi B-boys kan kan ini anak ngapain nari? Kamu ngapain nari sih enggak gitu. Seperti itu enggak? Enggak ada sih. Oh, ya, santai aja gitu. Orang tua saya sibuk. Gerakan tubuhmu nak. Ada. Aduh ya, Boy. Serius beneran? Mm-mm. Kamu nari modern dance? Iya. Itu berarti SMA ya sekitar SMA. Keren. Boleh Ah. dipraktek. Oh iya. Enggak, saya Lihat belum dia pernah langsung di sini. gitu. Aduh ya ampun. Oh pakai musik apa tuh? Tahu aja langsung gitu. Aduh ya ampun. Kalau Roy gimana Roy? Kalau dari saya, stigma yang tadi dibilang Wanda tuh mungkin masih ada ya di keluarga saya. Cuman saya sendiri pun benar tadi kata Wanda, kalau misalnya belum pulang di atas jam 10 pasti saya ditelepon. Tapi saya mikirnya itu bentuk
kasih sayang orang tua Oh, saya iya. kepada saya. Cuman saya Kamu berusaha. enggak, kamu punya Saya adik ya? anak kedua, punya 2 adik. Oh. Gitu. Adik saya cewek dan cowok. Lanjut ke pembahasan. Saya masih sering kayak gitu Ibu. Jadi kayak pulang malam sebelum Oh, karena jam. aturan rumah ya? Iya, jadi karena aturan rumah. Cuman saya sudah menjelaskan berkali-kali ke orang tua saya kalau saya di luar pun nggak melakukan hal-hal yang negatif. Saya berusaha untuk Ya, mencari ngejaga- ruang, ya menjaga mencari ruang untuk bisa, kepercayaan. mencari ruang untuk bisa saya lebih berkembang dengan cara saya sendiri. Karena saya rasa untuk berkembang tuh kita harus bisa menemukan lingkungan, Iya, teman, betul. dan lingkungan teman dan orang-orang yang mendukung kita untuk lebih berkembang. Jadi saya mikirnya gimana caranya biar saya tuh lebih bebas dalam artian tidak ada lagi jam-jam batasan. Mungkin maksudnya itu positif, orang tua saya ngasih tahu kalau jam segini harus pulang ya. Tapi saya rasa untuk saat sekarang ya, di masa sekarang aturan seperti itu tuh udah bukan hal yang relevan lagi menurut saya, karena kita juga udah dewasa kan, kita tahu mana yang positif mana yang negatif, jadi kita bisa lebih memilih gitu loh. Karena di luar pun kita nggak melakukan hal yang macam-macam gitu. Sebagai perwakilan ibu kamu ya. Itu yang saya pengen tekenin. Jadi saya di luar tuh belajar gitu, belajar untuk jauh lebih berkembang gitu. Oh, kalau saya nggak pernah diteleponin ibu saya soalnya. Saya masih sering Ibu kalau misalnya belum pulang. Kalian di atas. aktif kayak di BEM atau itu nggak sih? Saya himpunan mahasiswa ya. Atau kayak kalian aktif di Duta Bahasa ini kan kalian pasti sering keluar malam. Sering. Nah, waktu kemarin ada cerita lucu Ibu. Kemarin kan kita penugasan jaga bahasa selama 1 minggu di luar kota kan, di Kabupaten Tangerang. Nah, itu saya ditanyain, kamu mau kemana? Sama siapa? Ngapain di sana? Kok nginepnya sama siapa? Gimana? Kayak gitu, pertanyaan dasar seperti itu menurut saya kayak yang ya udah, ini kan kegiatan resmi gitu loh, ada suratnya juga, jadi udah nggak perlu khawatir, dan sana pun nggak bakal macem-macem gitu loh. Jadi kayak yang Mukanya kayaknya nggak macam-macam. Dia suka Kayaknya macam-macam kayak gitu. Tuh gimana kakaknya suka macam-macam? Bukan pakar aura. Tapi kan kamu berteman. nah kebetulan Tito juga temen saya di Zetizen itu ya. Iya. Kita satu Oh, Zetizen. di netizen. Iya. Jadi saya Satu sebelum angkatan di netizennya. Beda. beda setahun ya. Beda setahun. Beda setahun. Kayak gitu. Jadi kayak pengen mengurangi rasa khawatir iya, berlebih kekhawatiran. orang tua terhadap anaknya itu. Itu Mungkin dia pengen. nggak khawatir sama kamu, Roy. Tapi- Dia khawatir sama orang-orang yang ada di sekitar kamu. Oke, apakah dia membawa dampak buruk atau Iya, ya, betul. Padahal kami berdampak buruk ya. bukan lingkungan ini gitu. Iya, Kan iya. ya, Paham. orang tua ya Iya. gitu. Terus ya. Khawatir sama motornya sih. Aduh. Oh, Lebih iya. sayang sama motornya motornya. Motornya agak ini ya, gitu, agak mengkhawatirkan Iya. seperti begal gitu. Dia bukan khawatir sama Roy-nya ya. Dia takut motornya hilang. Nah, gitu sih. kalau Tito sendiri gimana tuh? Saya itu tadi namanya toxic masculinity. Oh iya, namanya. saya kalau Wah. dengar itu. Iya, Jadi betul. gini, pola pikirnya harus berangkat dari tiap orang itu harus punya visi. Dan bener banget kata Roy, kalau tiap orang tuh harus bisa mengomunikasikan visinya gitu. Dulu saya sering banget nangis gitu ketika tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu. Waktu SD saya punya kesempatan untuk camping bareng teman-teman karena di keluarga saya belum pernah ada yang camping gitu. Makanya saya tidak diizinkan dan akhirnya saya nangis sampai akhirnya saya diizinkan karena teman saya mengajak saya dan bilang ke orang tua saya gitu. Dan lambat laun juga saya berpikir bahwa kadang kita tuh merasa bahwa kita tidak diizinkan melakukan sesuatu padahal orang tua kita belum melihat buktinya gitu. Betul. Lingkungan Karena belum sekitar tahu kita ada, belum melihat gitu. bukti Betul. nyatanya Betul, gitu. betul. Sepakat. Kadang begini, ketika keluarga kita belum ada yang kuliah, maka ketika satu orang ada yang mau kuliah dan tidak berhasil mengomunikasikan visinya, maka akan gagal Iya. gitu. Intinya kuncinya tuh ada di bagaimana cara kita Cara mengkomunikasikan mengkomunikasikannya, visi betul. kita, Betul sekali. bagaimana cara kita juga kuat buat Kuat mentalnya itu iya. buat memperjuangkan apa yang sebenarnya kita mau. Betul, Betul. betul banget. Terus tadi kata ibu juga kalau laki-laki tuh kehilangan ruang nggak sih setelah kehadiran perempuan di dunia kerja gitu? Sebenarnya enggak. Pola berpikirnya harus diubah. Kalau semuanya tuh kita gitu, semuanya itu salah kita pribadi. Semuanya tuh kendalinya ada di diri kita gitu. Kita tuh bisa mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan. Betul. Pokoknya ketika kita nggak bisa mencari pekerjaan ya kita, Ya, kita buat. Iya. Betul. Setuju. Intinya keren. Atau langsung gini kan? nggak ada ruang. Iya sih gitu. Terus lanjut. nggak ada istilahnya ruang kita terbatas. Terbatas. Gitu. Hanya
pikiran kita yang membatasi ruang itu. Saya tadi baru ikut apa ya, sesi kelas gitu ya. Ini intinya tentang literasi. Jadi ada sebuah data baru yang bilang bahwa selama masa pandemi ini pengangguran terbanyak itu adalah laki-laki. Tanggapan kalian gimana? Baik, kita punya anggapan bahwa perempuan itu lebih banyak dibutuhkan di dunia pekerjaan, khususnya di yang lebih tepatnya di bagian depan aja. Iya. Namun persepsi itulah yang membuat khususnya untuk laki-laki mungkin beberapa yang membuat mereka mungkin terjadinya demotivasi. Ya, mungkin menurut saya yang membuat pengangguran laki-laki itu adalah pengangguran terbanyak. Begitu. Iya. Tapi padahal itu tergantung dari persepsi masing-masing dan bagaimana cara kita untuk survive hidup. Apakah Anda ingin mencari kerja, jikalau SDM Anda itu tidak memungkinkan, maka carilah peluang untuk Anda menciptakan. Iya, tadi begitu. saya bilang itu ya. Tapi tadi pas saya ngeliat angkanya juga yang serius, jadi ternyata laki-laki yang kehilangan pekerjaannya lebih banyak ketimbang perempuan yang kehilangan pekerjaannya. Atau jangan-jangan dari awal juga perempuannya emang gak banyak yang kerja. ini kata data ya, kata datanya gitu. Jadi saya sempat berpikir, makanya tadi muncul pertanyaan itu, apakah dengan munculnya jadi ruang saat perempuan dikasih ruang yang lebih besar, kalian merasa terancam atau enggak sih sebagai laki-laki? Atau kalian pernah merasa terancam dalam artian ini pekerjaan lama-lama semuanya jadi bisa dikerjain sama perempuan gitu, yang jadi nggak ada kerjaan yang apa ya bahasanya ini pekerjaan laki-laki. Kalau dulu kan suka ada beberapa pekerjaan misalnya kayak teknik itu tuh isinya laki-laki gitu kan gitu. Sekarang udah mulai banyak tuh cewek-cewek yang masuk di jurusan saya juga gitu. hampir 40-60 perbandingannya. Oh iya? Iya, hampir setara malah sekarang. Kalau di jurusan saya kebanyakan perempuan. Tadi perpustakaan tuh gitu. Nah, kalau misalkan tadi dengan kalimat tadi yang Tito bilang sebenarnya peluang kalau misalkan emang nggak dapat kerja ya ciptakan peluangnya betul. gitu kan gitu. Nah mungkin ini bisa jadi pengingat buat kita semua kali ya, bahwa ini bukan masalah kita laki-laki atau kita perempuan, tapi kita manusia ya as a person gitu, maksudnya personal, kita mau explore diri kita atau enggak, atau kita mau bukan nabrak kali ya, atau bukan jadi betrayal tadi yang Wanda bilang, tapi kita mau yang Tito sama Roy bilang mengkomunikasikan visi hidup kita sama orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, hingga mereka kemudian ngerasain why-nya kita ini apa sih gitu, apa sih alasan kita berjalan atau bertindak sampai kita sejauh ini ya nggak sih? Betul. Kalian ngejalanin tugas kalian hari ini sebagai duta bahasa Provinsi Banten, kalian pasti punya why dalam diri kalian kenapa jalan yang saya ambil, misalkan yang kalian ambil maksudnya oh nih ketika kuliah mau ikut kalau ada ini mau ikut ini ini bagian dari plan hidup kalian ya sih? Jujur? Saya? Iya jujur. Kalau saya iya. Oh iya. Iya. Oh, oke. Tentunya. Oh iya. Maksudnya dari sekian tahun misalnya kayak gini. Oh nih ntar tahun sekian gue mau jadi ini ya. Iya. Oh iya. Karena saya tuh kalau orang yang punya planning gitu loh. Kalau menurut saya kalau kita nggak punya planning dari sekarang ya kita bakal ngikutin arus aja gitu tanpa. Karena kalau kamu tidak merencanakan kamu bagian dari rencana orang Betul. lain ya. Wah tapi keren loh. Karena nggak banyak. Saya nggak tahu ya maksudnya. Ketika kita, semoga kalian bisa nularin semangat merencanakan kehidupan ya maksudnya. Karena nggak banyak anak muda SMA lah ya. Saya rasa ketika kalian mulai belajar untuk ngeplan hidup kalian di umur setelah lulus SMA. Oh, setelah lulus SMA. Maksudnya kalau misalkan kita kan suka pusing ya. Kalau ada perusahaan suka pusing, terus ntar ketemu sama anak-anak dan ngobrol. Nggak banyak anak muda hari ini yang punya cita-cita, bukan nggak punya cita-cita ya, ngeplan hidupnya gitu. Nih kalau misalkan habis sekolah lulus SMA mau ngapain ya, ntar pas kuliah misalkan punya kesempatan kuliah mau ngambilnya apa, ntar selama di kuliah mau jalin apa, kan nggak banyak orang yang kayak gitu ya. Kan soal gitu. Karena saya pernah punya teman ibu, teman dekat saya sendiri, kita waktu itu ikut SNMPTN namanya kalau untuk kuliah jalur undangan. Kita alhamdulillah bertiga lolos, tapi karena saya sebelum masuk milih jurusan teknik industri, saya kan sebelumnya riset jurusan apa sih yang kira-kira cocok buat saya, karena saya basically orangnya suka dengan manajemen, dan jurusan di teknik yang saya tahu
industri itu ada manajemen industri, dan sekarang saya konsentrasinya ke situ dan alhamdulillah jadi asisten lab di manajemen industri. Nah, teman saya itu 2 orang, dia ngambil salah satu jurusan yang ada di Untirta teknik, tapi hanya bertahan 1 semester. Karena ketika saya tanya, kok kamu keluar? Saya nggak keluar Troy, gitu. Pelajarannya susah-susah pakai bahasa Inggris. Lah emang kamu nggak riset dulu tentang jurusan kamu? Enggak. Kamu masuk jurusan ini karena apa? Saya pengen kerja di salah satu perusahaan BUMN yang terkenal di Cilegon. Dia bilang kayak gitu. Saya pengen kerja di PT X. Lah itu doang alasannya. Iya. Oh, saya tertohok. Dia langsung gitu. Kayak, kamu 4 tahun kuliah cuma pengen lulus kerja di PT X itu. Sesempit itu kan itu pemikiran kamu. Sedangkan kamu tuh selama kuliah tuh bisa jauh lebih berkembang dan bahkan bisa jauh lebih layak gitu tempatnya daripada di PT X itu, menurut saya sih gitu. Oh, ini saya punya satu pertanyaan terakhir. Gambarkan diri kalian 10 tahun ke depan. Gitu. 10 tahun ke depan saya 10 tahun dari hari ini, 10 tahun ini, 10 tahun lagi saya akan kayak apa nih? Iya, 10 tahun ke depan saya udah menyelesaikan studi saya di S3 insya Allah. Amin. Dan saya juga sebutin Dik. Ini kan doa ya, ini doa Kenapa? di mana? S3 di mana? Jurusan apa? saya punya niat untuk ke Amerika sih. Oh, amin. Dan ambil konsentrasi linguistik gitu. Okay. Tapi sejauh ini saya juga merasa bahwa 10 tahun ke depan tidak hanya untuk diri saya, tapi saya juga harus mendirikan perusahaan yang sebenarnya sudah saya rintis dari sekarang iya. gitu. Apa itu? Yang dari komunitas bahasa dan sastra yang ini apa? memang Basra punya. tadi itu. Iya, dari Basra ini punya niatan untuk didirikan jadi yayasan dulu, baru nanti jadikan perusahaan gitu. Okay. Karena sejauh ini memang saya memberdayakan teman-teman di luar sana untuk menjadi relawan. Tetapi jadi relawan aja belum cukup gitu. Ke depan saya perlu membuka ini sebagai lapangan pekerjaan buat orang-orang begitu. Dan selain itu 10 tahun ke depan juga saya perlu lebih banyak lagi konsentrasi di dunia pendidikan. Karena sekarang saya jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk mengabdi lebih banyak lagi di pedalaman. Gitu. Semoga lancar itu. Amin. Semoga lancar. Terima kasih banyak. Saya 10 tahun ke depan jadi seseorang yang mapan dalam hal apapun itu, ilmu, materi, dan lain-lain. Kebetulan saya juga punya bisnis, di salah satu teman saya juga ada. Jadi itu tuh bisnis kita rintis dari awal, namanya itu Sultan Box. Dan kebetulan kan kemarin tuh ada program dari Dikti namanya KBMI, Kelompok Bisnis Mahasiswa Indonesia. Nah, kita ngajuin proposal ke Dikti, pengumumannya bulan April ini. Nah, saya bikin proposal tentang Sultan Box tadi. Kalau teman-teman bisa lihat di Instagram ada namanya Sultan Box _ID. Itu jadi kayak tentang apa ya? Untuk bingkisan gitu untuk teman-teman gitu. Iya, kayak hampers gitu, betul sekali. Nah, saya pengen 10 tahun ke depan tuh gimana caranya saya bisa membuat Sultan Box ini jadi bener-bener bisnis yang bisa mengambil banyak orang gitu loh. Dalam hal ini orang-orang yang tidak mempunyai yang kurang mempunyai kesempatan untuk berpendidikan tinggi bisa ikut terlibat dalam bisnis saya dan nanti bisa jadi orang yang sukses ke depannya. Pertama kita gabung dengan saya, mungkin setelah itu dia bisa lebih mengembangkan bisnisnya. Oh, jadi reseller seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa cek di Instagram itu ada namanya Sultan Box _ID. Oke, siap. Saya sih lebih tepatnya lebih ke bisnis, Ibu. Kalian suka bisnis ya? Iya, Ibu. Nah, jadi kebetulan memang khususnya saya itu didikan dari SMA itu mempunyai planning yang sudah siap alternatif. Misalnya saya punya plan A, plan B, plan C. Saya juga punya alternatif A1, A2, A3. Karena memang di situasi khusus saya sendiri tuh tidak bisa kamu seperti saklek atau misalnya tegas di prinsip kamu yang A. Karena memang hidup nggak iya, ternyata hidup saya itu misalnya hari ini tapi minggu depan berubah situasi tiba-tiba. Saya harus apa, saya bisa apa, dan begitu. Jadi memang khususnya 10 tahun kemudian saya memang ingin lebih tepat ke ekspansi kuliner. Kebetulan saya sudah punya catering sendiri yang saya apa namanya? Namanya Planet LKM. Oh iya. Awalnya ada Instagramnya? Itu lebih tepatnya kita masih sistem order dari khususnya untuk ranah di kampus ya. Nah, waktu itu di Untirta. Iya, saat ini Planet mungkin LKM. akan lebih tepat diusahakan untuk secara ekspansi. Jadi lebih tepatnya 10 tahun ke depan saya udah punya bisnis kuliner di seluruh cabang Indonesia. Amin. Di kampus aja ya. Atau Tidak,
terbuka buat umum karena saya juga akan mencari investor-investor tertentu. Jadi nanti investornya bisa Iya. Toro ya. Kalian Ah. bisa gabung. Jadi hampernya isinya makanan. Iya, tapi Iya, tapi emang tentunya saya punya pola pikir bahwa saya itu tidak ingin hidup cukup. Bukan berarti saya egois atau maruk atau bagaimana, tapi saya berpikir dengan ya Jadi hidupnya cukup apa? untuk saya sendiri, Oh. tapi bagaimana saya bisa membantu orang lain gitu. Punya manfaat untuk banyak orang. Betul. Iya, minimal begitu. Nah katanya orang-orang yang sukses justru orang-orang yang tujuan hidupnya adalah punya manfaat untuk banyak orang ya. Tentu. Ya kayak balik ke kayak Kartini kan, Ya. ketika dia memperjuangkan nilai-nilainya, dia bukan memperjuangkan untuk dirinya Diri sendiri sendiri. kan, tapi orang banyak. Ya, betul sekali. Insya Allah nilai-nilai yang kita ambil gitu ya dari Kartini, dan apa-apa nilai hidup kalian hari ini dan 10 tahun ke depan, apapun cita-cita kalian bisa tercapai gitu. Terima kasih. Amin. Apa Kartono? Enggak. Terima kasih teman-teman dari Duta Bahasa udah datang dan live IG bareng kita hari ini. Semoga rencana-rencana kerja Ika Dubas ya. Iya, Ika Dubas. Ika Dubas bisa berjalan. Semoga kerjasama kita nanti ke depannya bisa terus lancar gitu ya. Nah, untuk teman-teman di followers Instagram Perpusda Banten, nanti kedepannya kita akan sering-sering live IG bareng sama teman-teman Ika Dubas Ika Dubas. kayaknya ya. Iya, akan ada sesi-sesi khususnya gitu. Terima kasih banyak udah ngabuburit bareng kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.